Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ayyuhal akhwat wa talibat, rahimani wa rahimakunallah. Ahlan wa sahlan bi talabatil ilm. Kita buka hari yang baru, lembaran yang baru, bahkan mungkin juga kelas yang baru dan buku yang baru. Tetapi sejatinya jalur yang kita sama-sama berjalan di atasnya adalah jalurnya para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya. Sengaja pada pertemuan perdana ini kami selaku narasumber dan pengajar untuk bahasa Arab di kelas kalian belum mulai untuk mengajarkan kitab, tetapi sebagai muqaddimah, yaitu untuk mengembalikan keikhlasan niat kita di dalam belajar. Karenanya sambil mendengarkan muqaddimah yang bisa dikatakan mungkin pendek ataupun cukup panjang, kami sarankan kalian dalam kondisi berwudu, memiliki thaharah, kemudian jangan tidur-tiduran, dan juga kalau bisa ambillah fawaid dari penjelasan kami dengan catatan, meskipun tidak perlu untuk dikumpulkan. Ya, jadi untuk murajaah, untuk menambah motivasi. Yang pertama, bahasa Quran, yaitu bahasa Arab, yang menjadi bahasa yang paling mulia untuk diilmui, karena bagian dari ibadah. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, belajar bahasa Arab bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau kita mungkin sudah hafal ya, kalian 2 tahun di pondok. Umar bin Khattab menyatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab bagian dari agama kalian. Dan di era beliau radhiyallahu taala anhu, siapa yang di Masjid Nabawi tidak menggunakan bahasa Arab, beliau keluarkan. Karena bisa jadi nanti mengubah bahasa Arab kepada aksen-aksen yang lainnya, atau bahkan membawa bahasa-bahasa asing yang nanti kalau obrolannya obrolan agama bisa merusak. Sehingga di puluhan tahun berikutnya muncullah penyimpangan-penyimpangan gara-gara adanya buku-buku filsafat yang diterjemahkan. Hasilnya apa? Islam mulai tergerogoti sumbernya. Jadi keutamaan di dalam belajar bahasa Arab ini sangat luar biasa. Ya. Bahkan Abu Bakar ketika di Madinah pernah ngobrol sama Rasulullah SAW sambil beliau berkata, "Wahai Rasul, ma ra'aitu ahadan afsah minka." Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih fasih dari dirimu. Masya Allah. Kemudian Rasul pun menjawab, dan jawaban ini menjadi sabda agung beliau, pelajaran bagi kita betapa agungnya bahasa Arab. Ana afsahul Arab baida anni Quraisy. Insyaallah. Wahai Abu Bakar, aku ini orang Arab yang paling fasih, meskipun aku orang Quraisy. Masya Allah. Jadi sewilayah jazirah Arab itu yang paling fasih bahasa Arabnya suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy ini yang paling fasih siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun
dalam tanda petik ya, membanggakan dirinya kalau beliau itu orang yang paling fasih bahasa Arab. Ya, dan fasih itu bukan kemudian yang makhrajnya tepat, kemudian yang apa istilahnya, suara keluarnya bagus, intonasinya cakep, bukan itu. Orang kalau fasih itu mampu berbahasa sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Itu namanya fasih. Rasul SAW berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy, mantap. Rasul SAW berbicara dengan sahabatnya, bagus. Rasul SAW berbicara dengan orang Badui juga paham. Bahkan Rasul SAW mengajak bicara anak-anak, bocah-bocah kecil juga paham. Orang, mohon maaf, yang difabel, yang cacat, sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, itu pun juga bangga ketika ngobrol bareng Rasul. Itulah kefasihan Rasulullah SAW. Bukan hanya struktur bahasanya, bukan hanya susunan nahwu sorofnya, tetapi beliau pun tahu untuk tokoh segini levelnya, untuk anak kecil di sini levelnya, untuk para sahabat di sini levelnya. Itu beliau semuanya merasa enak ketika diajak bicara Rasul SAW. Itulah kefasihan. Dan itulah keindahan dari bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain yang memiliki struggle di dalam tahapan dan level yang seindah dari bahasa Arab. Berikutnya, zaman setelahnya, di zaman Imam Madhab, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu nasabnya masih Quraisy, sehingga beliau itu bisa dikatakan ketemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i usia belum balik pun sama ibundanya ditaruh di suku Hudzail di Mekah. Suku Hudzail itu suku yang bahasa Arabnya bagus, sehingga Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di suku Hudzail, kemudian nantinya pergi ke Madinah pengen belajar kepada Imam Malik. Dan keunikan Imam Malik itu tidak menerima murid yang masih belum balik. Ya, tapi ketika Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i menyatakan bahwa meskipun beliau masih belum balik, tapi bahasa Arab sudah mencukupi, Al-Quran sudah dipegang karena sudah hafal, bahkan kitab karyanya Imam Malik Al-Muwatta juga sudah dihafal. Maka tidak ada lagi uzur, sehingga Imam Malik pun menerima Imam Syafi'i menjadi murid. Masya Allah. Dengan modal tadi, Al-Quran sudah dipegang, sudah menjadi hafidh, kemudian bahasa Arab juga sudah dikuasai. Ya, maka betapa bahagianya kalian ketika dua-duanya ini kalian ambil di ma'had, ya, bahasa Arab kalian ambil, kemudian tahfidz juga kalian ambil, maka tidak ada kenikmatan di usia kalian, usia yang mungkin rata-rata lagi seneng cuma main-main, nge-games, TikToker, ya kan, YouTube vlogger dan lain sebagainya. Kalian Allah istimewakan dengan berada di lingkungan Islami, bi'ah hufad, bi'ah Arabiyah, dan lingkungan-lingkungan yang penuh dengan akhlak dan adab. Semoga ini merupakan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, kami akan membawa tips, ya, supaya kalian tidak luput di dalam mensukseskan keberhasilan di dalam bahasa Arab. Kalau bahasanya Ustadz biasanya menggunakan miftahun najah fil lughah, kunci keberhasilan bahasa. Sebetulnya bahasa semuanya, ya, bahasa secara umum, tapi khususnya yaitu bahasa Arab. Jangan lupakan dua ini. Ya, jangan lupakan dua. Dan ini bisa dilakukan dimanapun. Kalian di rumah masih pelajaran daring seperti ini, bisa melakukan. Yang pertama adalah hifdzul mufradat.
ya, hifdzul mufradat. Memperkaya, menghafal kosakata. Apa saja itu? Kalau punya kamus silahkan, ya, dibuka kamusnya. Kalaupun nggak punya kamus, buktinya kalian punya HP. Ya, bisa belajar dari jauh semacam ini. Artinya kalian bisa mencari kosakata bahasa Arab apapun di Google misalnya, silahkan. Atau download kamus. Perbanyak menghafal kosakata. Apapun itu. Dan untuk memulai dari yang termudah, yaitu yang paling sering kalian gunakan. Kalian lihat, kalian dengar. Contohnya di rumah berarti ya perabotan rumah. Ya, mulai dari kasur, kemudian sekitarnya lemari, itu sudah ada di pelajaran Durusulullah jilid 1 ya, kebanyakan. Ya mungkin yang perabotan dapur, panci, wajan, kemudian perabotan apalagi yang di halaman rumah atau yang di teras rumah. Ya, kalian hafalkan. Pokoknya yang setiap hari kalian lihat atau setiap hari kalian dengar, maka hafalkan itu. Terus kemudian yang kedua, habis sudah punya perbendaraan vocabulary, maka sekarang tinggal kalian mempraktekkan, yaitu tatbiq, praktek dalam menggunakannya. Kalian tidak sendiri. Ya, kalian tidak sendiri. Mungkin ada ayah ibu, mungkin ada adik kakak, mungkin ada orang di rumah selain itu. Oh, abi umi saya nggak bisa, Ustaz. Saya nggak punya saudara. Ya, silakan sama kawannya. Teleponan, video call, atau mungkin WA. Ya, pakai bahasa Arab. Kaifa haluk, ya. Madza taf'alina al-yawm, ya. Aghasaltil malabis, macam-macam. Itu praktekkan. Setidaknya setiap hari ada beberapa WA atau beberapa telepon yang kalian gunakan dalam berbahasa Arab. Kalau nggak ada semuanya, ayyuhat thalibat rahimakunallah, nomor ustadz aja silahkan. Kalau ada yang nge-save silahkan WA. Dengan syarat pokoknya pakai bahasa Arab. Dan jangan cuma kaifa haluk, nanti cuma kaifa haluk ya ustadz, jangan, ya ada tambahannya. Ya, apa Ustaz, apa yang engkau kerjakan hari ini, ya, ada jadwal apa saja hari ini, apakah bahasa saya benar seperti ini, dengan bahasa Arab nggak masalah. Ya, as-sahihun hadza ya Ustaz, hal hadza shawab am khata, ya, madza taf'al ba'da shalah, madza ta'kul hadzal yaum, macam-macam, bebas. Ya. Nanti insyaallah Ustaz balas juga dengan berbahasa Arab. Intinya belajar bahasa itu harus ada interaktif. Kalau nggak ada interaktif, jatuhnya pasif. Dan pasif itu, ya kalau mudeng, kalau enggak. Ya. Lah, dari dua rahasia kesuksesan bahasa Arab ini, insya Allah kalian akan kaya di dalam perbandaraan ilmu. Bisa baca kitab para ulama, bahkan nanti bisa belajar hukum-hukum dari sumbernya. Maksudnya sumbernya gini, Imam Syafi'i dan juga beberapa imam-imam mazhab, kalau mereka tidak mendapatkan nas yang shareh, yang sangat jelas di Al-Quran ataupun hadis, maka mereka akan kembalikan dulu bagaimana orang Arab menerjemahkannya. Berarti artinya apa? Mereka rujuk kepada al-lughah, kepada bahasa. Nah ini, dengan kita tahu bahasa, maka belajar hukum pun lebih mudah. Ya, bahasa itu meliputi ya kebahasaannya, dari hukum nahwu sharafnya, bahkan lingkungan zamannya. Contohnya, kaum muslimin di Indonesia, mereka banyak yang rata-rata bilangnya sih mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Ya apa enggak? Dari berbagai macam fikih ibadah.
Salah satunya wudu. Ya, salah satunya wudu. Tapi masalahnya mereka membawa fikih Imam Syafi'i ini tidak sebagaimana yang difahami oleh Imam Syafi'i sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak paham bahasa Arab, mereka tidak paham dengan baik fikihnya Imam Syafi'i. Sehingga aplikasinya malah tercenderung merusak fikih Imam Syafi'i. Contohnya, kalian pernah lihat kaum muslimin wudu, ya, ketika selesai membasuh, mengusap tangan, mencuci tangan, kemudian rambut cuma gini-gini aja. Hanya di sini pojokan-pojokan gini. Ya, banyak kaum muslimin yang demikian. Bilangnya ini mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Katakanlah, okelah, Imam Syafi'i bermazhab demikian, ya, di dalam membasuh rambut. Tapi sejatinya tahu nggak kenapa Imam Syafi'i menulis semacam itu? Imam Syafi'i hidup di mana tadi? Di Mekah, Arab. Kemudian nanti beliau juga hidup di Baghdad. Beliau juga hidup di Mesir. Artinya lingkungan beliau adalah lingkungan orang-orang Arab. Dan orang Arab itu kesehariannya, ya, keseharian orang Arab itu adalah memakai peci semacam ini, kemudian memakai sorban, pakai imamah yang diubet-ubetkan lah, misalnya, ya, ya, intinya ini gambaran saja. Sehingga di dalam fikih wudu, ya, kalian mungkin sudah mempelajari fikih toharoh itu. Yang namanya orang kalau memakai imamah, ya, itu kalau wudu sebelumnya udah wudu dulu, ya, wudu, kemudian pakai peci, pakai imamah, kemudian beraktivitas dan batal. Otomatis kalau mau sholat kan wajib wudu lagi. Nah, wudunya ini setelah tangan, apakah harus melepas peci dan udeng-udeng imamahnya? Tidak. Ya, tidak, nggak perlu. Lah bagaimana? Ya sudah. Ketika selesai mencuci kedua tangan, ketemu kepala, maka cukup membasuh, ya, atas dari sorban ini atau peci ini. Selesai. Lah cuma orang tuh kadang kalau sudah kelamaan make imamah itu kan kadang juga kayak gini. Ya, kelihatan rambutnya sebagian. Maka Imam Syafi'i dalam fikihnya adalah wudunya rambut yang kelihatan dibasahi, kemudian sisanya diusap. Selesai, kemudian kuping. Itu sejatinya fikih Imam Syafi'i. Yang sangat paham bahasa Arab, yang sangat paham ilmu Islam. Tapi orang Indonesia nggak mau tahu. Sehingga kalau mengaku mazhab Syafi'i, ya silahkan. Mau wudunya kayak gini, asalkan pakai peci sama pakai sorban. Ya, up to you. Tapi sekarang kalau pecian juga enggak, sorbanan juga enggak, ya sudah, berarti otomatis basuh rambut sampai kafa, sampai tengkuk sini. Nah, ini gunanya kita belajar, ya, gunanya kita memahami hukum melalui sumbernya, dan sumbernya itu paling dasarnya adalah bahasa Arab. Itu contohnya tadi. Makanya sebetulnya memudahkan kalian para akhwat, para tholibat, kalau di tempat umum kalian mau wudu, ya, batal mamanya, untuk kalau kalian memakai jilbab muslimah, maka kalian tidak perlu nyopot, ya, cukup mengusap, ya, atas dari jilbab kalian, selesai. Ketemu telinga agak masuk dulu, ya, tangannya gini, selesai sudah. Ya, itulah kemudahan yang syariat turunkan. Nah, tholibat rahimakumullah, tambahan mungkin sedikit lagi, bahwa di dalam belajar itu memang butuh waktu, nggak bisa instan, termasuk belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, kalian memang harus bersabar. Bersabar di atas jalan menuntut ilmu adalah berpahala jihad. Apalagi kalian perempuan.
Ya, kalian tidak membutuhkan jihad pedang, jihad melawan musyrikin, kafir, harbi, tetapi dengan menuntut ilmu kalian juga bisa mendapatkan pahala ini. Dan kenapa kita harus bersabar? Karena nanti ketika kalian memahami pelajaran-pelajaran agama, khususnya bahasa Arab, jangan kemudian dimarginalkan. Untuk apa belajar bahasa Arab? Karena insya Allah dengan izinnya Allah akan titipkan generasi-generasi selanjutnya itu melalui rahim-rahim kalian. Ya, memang kalian masih terlalu dini, tetapi ini Ustaz sampaikan bahwa kalian adalah calon-calon ummahat. Ya, ummahatul mutaqaddimah. Ibu-ibu generasi peradaban. Dhu hadaratin islamiyah mutaqaddimah, yang peradaban itu adalah peradaban Islam. Sehingga amanah dan kewajiban untuk kalian mendidik generasi ini dengan dasar Qur'ani. Kalian dapatkan dengan tahfidz dan juga syariat awalnya dari dasarnya yaitu lughah al-arabiyyah, dan kalian juga punya amanah untuk mendidik bahasa Arab kepada mereka. Supaya generasi kita sebagaimana generasi Imam Asy-Syafi'i, supaya generasinya seperti generasi Imam Malik. Ya, meskipun ini masih bayangan dan impian, tapi setidaknya di zaman kalian ini, kalau tidak dikotori dengan berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat, dan juga syahwat gadget, itu insya Allah kita bisa menggapainya. Ya, jadi kembali lagi Ustadz ringkaskan, ikhlaskan niat, kemudian silahkan untuk menghafal banyak mufradat dan mempraktekannya sedikit demi sedikit, dan nggak apa-apa salah. Ya, nggak masalah salah. Salah itu adalah proses. Dan siapapun yang ketemu sama Ustadz, ya, Ustadz paling benci ketika ada orang yang menyalahkan orang yang sedang belajar. Orang belajar itu tidak salah ketika tergelincir. Ya, kita harus tetap mensupport, kita tetap harus membangun, memberikan masukan yang bersifat mensupport dan memotivasi. Maka Ustadz pun akan berterima kasih dan mendoakan kebaikan untuk mereka yang senantiasa mendorong generasi-generasi kita di dalam belajar, ya, meskipun tergelincir dari atau dengan kesalahan. Berikutnya juga mungkin di antara kalian ada yang ditemani oleh orang tua dalam belajar ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para aba, para ummahat yang juga menjadi sebetulnya sih tangan panjang kalian adalah kami ketika di pesantren, tetapi kan posisi sekarang mereka ada di sarang aslinya, ya, bersama para orang tua. Maka ayolah para orang tua untuk mendoakan putra-putri Anda, karena sebetulnya orang yang lebih jauh soleh dan mulia, ya, para nabi dan para rasul. Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah keturunanku, ya, kepadaku turunan atau anak-anak yang soleh. Sekelas Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh dan solehah. Artinya kami selaku pengajar, insya Allah dengan kedangkalan ilmu, ya, dan juga sebatas ilmu yang kami miliki, kami tidak akan patah arang di dalam mentransfer kepada putra-putri Anda, ya, dari segala macam bidang keilmuan, dari segala bentuk dan karakter para asatidzah wal ustadzah. Tetapi tolong bantu kami, karena kesolehan itu tidak bisa diseminarkan. Kesolehan tidak bisa hanya sebatas belajar jarak jauh, enggak. Kesolehan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya generasi ini generasi yang soleh. Kalau masalah mahir, skill, oke, kita insya Allah bertanggung jawab.
Ya, ada amanah di pundak-pundak kami. Ya, tetapi tolong untuk masalah kesoleh dan kesolehan putra-putri Anda, tolong bantu kami dengan doa. Ya, doakan di setiap sujud Anda, di setiap ba'da surat Anda, dan di waktu-waktu kapanpun. Semoga Allah meridhoi perjalanan ilmu ini, dan semoga Allah juga merahmati Anda selaku orang tua, dan doakan kami juga supaya Allah mudahkan perjalanan kami, lebih khususnya di masa pandemi ini. Semoga Allah angkat semua musibah yang melanda. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tanpa ada catatan yang dikumpulkan, silahkan kalian catat faedah yang bisa kalian ambil dari penjelasan ini. Ma'assalamah.